Bab 2685, sampai 2687. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, tapi yang bisa aku katakan adalah aku selalu ada di sini, karena di bawah formasi besar ini, akulah yang menekan. Kata pria itu kamu? Chen Ping terkejut, lalu melihat dua tanduk di kepala pria itu dan berkata, kamu bukan manusia, kan? Kamu adalah binatang buas. Apakah tanduk di kepalamu adalah tanduk naga? Apakah kamu naga? Chen Ping sendiri dia selalu disebut sebagai tubuh sebenarnya dari naga emas dan putra naga. Jadi Chen Ping selalu merasa bahwa ayahnya harus menjadi naga. Jika pria di depannya berasal dari klan naga, maka dia adalah orang pertama dari klan naga yang dilihat Chen Ping. Chen Ping juga bisa mendapatkan beberapa hal tentang ayahnya dari orang ini. Pria itu memandang Chen Ping, tidak mengakui atau menyangkal, tetapi berkata dengan senyum tipis, saya katakan sebelumnya, jangan khawatir tentang identitas saya, Anda bisa datang ke sini, ini takdir, buka formasi ini, Anda akan mendapatkan kejutan yang tak terduga. Tapi formasi ini terlalu besar, aku tidak bisa membukanya. Chen Ping sedikit frustrasi. Setelah meneliti untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan mata formasi sama sekali, jadi tidak ada cara untuk membuka formasi. Melihat Chen Ping seperti itu, pria itu tiba-tiba tertawa. Karena kamu tidak bisa membuka formasi dari sini, kenapa kamu tidak mencoba membukanya dari dalam? Kata pria itu, buka dari dalam. Chen Ping tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa maksud pria ini. Sekarang formasi tidak dibuka, Chen Ping tidak bisa masuk sama sekali. Bagaimana dia bisa mencoba membukanya dari dalam? Tepat ketika Chen Ping terpana, dia melihat pria itu dengan ringan melambaikan telapak tangannya, dan tubuh Chen Ping langsung mulai melayang. Segera setelah itu, Chen Ping merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih, dan darah segar terus-menerus keluar dari kulitnya. Segera, segala sesuatu di sekitar Chen Ping berubah menjadi merah darah, yang membuat Chen Ping gugup dan ingin berjuang. Tapi suara pria itu terdengar, jangan meronta, bayangkan dirimu sebagai lingkaran sihir besar ini, dan berbaurlah ke dalam lingkaran sihir ini. Chen Ping segera menghilangkan semua kesadaran spiritualnya dan membiarkan kesadaran spiritualnya mengikuti lingkaran sihir. Ribuan kecemerlangan perlahan bangkit dari formasi, menyelimuti Chen Ping. Saat ini, Chen Ping seperti bayi di dalam kandungan, dengan mata sedikit tertutup, menikmati dirinya sendiri dengan nyaman. Perlahan, tubuh Chen Ping terus jatuh, seluruh tubuhnya terbungkus oleh formasi, lalu tubuhnya menembus formasi dan jatuh ke dimensi lain. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa lingkaran sihir besar telah mencapai puncak kepalanya, dan lingkaran sihir itu masih bersinar dengan cahaya. Namun, ketika Chen Ping melihat ke atas saat ini, dia dapat dengan mudah menemukan formasinya. Ini dia. Chen Ping yang luar biasa, melihat pria di sampingnya, dia tidak mengerti bagaimana hal itu dilakukan. Tetapi pria itu berkata sambil tersenyum, tidakkah kamu hanya ingin menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan apapun yang kamu temui? Cobalah untuk menyatu dengan hatimu. Mungkin kamu akan menemukan bahwa kamu dapat menggabungkan banyak hal fusion. Chen Ping sedikit mengernyit, dan dia masih belum mengerti apa maksud pria itu. Segala sesuatu di dunia lahir dan dikendalikan satu sama lain. Kamu masih perlu belajar terlalu banyak. Apakah kamu tahu di mana kita sekarang? Pria itu bertanya pada Chen Ping. Bukankah kita berada di dasar kolam obat? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa meskipun sekelilingnya gelap gulita, ada lampu hijau berkedip tidak jauh dari sana, dan mengikuti cahaya redup, Chen Ping masih bisa melihat tanda kurung seperti kerangka yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling. Setiap braket berukuran sebesar bukit, dan teksturnya agak jernih, seperti batu giok putih. Chen Ping dengan lembut menyentuhnya dengan tangannya, dan tempat dia menyentuhnya sangat dingin. Chen Ping berlari menuju cahaya hijau tidak jauh dari sana, dan ketika dia masuk, dia menyadari bahwa itu adalah kristal naga. Saya melihat aura yang memancar dari Long Jing sangat keras, terutama setelah Chen Ping mendekat, Long Jing mulai gemetar.
Kekuatan naga di tubuh Chen Ping juga seperti binatang prasejarah, yang keluar tak terkendali. Pada saat ini, formasi besar di atas kepala memancarkan sinar cahaya, menyinari kristal naga, seolah-olah mengendalikan kristal naga mengamuk. Ini, tempat apa ini? Mungkinkah ini ada di dalam perut naga raksasa? Chen Ping sangat terkejut, melihat kristal naga di depannya, dan kerangka itu seperti bukit. Chen Ping mulai ragu, apakah itu masuk ke perut naga raksasa? Pria itu tersenyum tipis, lalu mengangguk. Pada saat ini, Chen Ping memandang pria itu dengan bingung dan berkata, "Kamu bilang kamu yang menekannya, jadi aku di dalam perutmu. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang menekannya? Kamu?" Chen Ping linglung sekarang, tidak yakin apa yang terjadi dengan pria ini. "Saya mengatur formasi ini, dan saya menekannya sendiri," kata pria itu. Jawaban pria itu membuat Chen Ping semakin bingung. Dia belum pernah melihat orang yang membuat formasi untuk menekannya. "Mengapa kamu menekan dirimu sendiri?" Chen Ping bertanya dengan bingung. Pria itu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunjuk ke kristal naga dengan santai dan berkata, "Kamu melihat lebih dekat pada kristal naga itu." Setelah mendengar ini, Chen Ping melihat ke kristal naga dengan hati-hati lagi. Segera, pupil Chen Ping menyusut, dan matanya menunjukkan keterkejutan, karena dia menemukan bahwa ada api hitam yang sangat halus di dalam kristal naga. Meskipun api hitam terlihat sangat lemah, itu jelas berdenyut dan terbakar. Anda harus tahu bahwa kristal naga adalah zat murni, dan sama sekali tidak ada kenajisan di dalamnya, tetapi ada api hitam menari di kristal naga di depannya, yang membuat Chen Ping sangat aneh. "Apa yang ada di kristal naga ini?" Chen Ping bertanya pada pria itu. "Itulah nyala kegelapan iblis. Aku terluka parah saat itu, dan kristal naga di tubuhku terbakar oleh api iblis. Itu sebabnya aku membuat lingkaran sihir ini untuk menekan diriku sendiri. Sekarang aku khawatir Jing sudah lama menghitam, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati." Pria itu menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tertarik, dan buru-buru bertanya, "Senior, jadi kamu pasti pernah mengalami perang antara dewa dan iblis kan? Apa yang terjadi saat itu?" "Aku putra naga, tubuh asli naga emas. Apa yang terjadi?" Chen Ping akhirnya bertemu dengan klan naga kuno, dan dia sangat ingin tahu tentang ayahnya. Setelah mendengar pertanyaan Chen Ping, pria itu tiba-tiba terdiam, dan kemudian perlahan berkata, "Siapa yang bisa menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi saat itu?" "Dalam pertempuran itu, langit runtuh dan tatanan menjadi kacau. Aku hanyalah anggota yang tidak penting. Apa yang bisa saya ketahui?" Menyebutkan kejadian tahun itu, terlihat jelas ekspresi pria itu menjadi sedih. Setelah beberapa saat, pria itu melanjutkan, "Kamu memang memiliki darah naga yang mengalir di tubuhmu. Kalau tidak kamu tidak akan datang ke sini. Adapun siapa ayahmu, mungkin kamu akan tahu kapan kamu benar-benar dewasa." Ketika pria itu menyebut ayah Chen Ping, ekspresinya menjadi sangat hormat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mengetahui tentang ayahnya. Setiap kali dia bertanya tentang ayahnya, dia selalu bertindak dengan cara yang tidak terduga. Tidak ada yang mau benar-benar memberitahunya. "Lalu kenapa kau membawaku ke sini?" Chen Ping tahu bahwa pria yang tiba-tiba muncul dan membawa dirinya ke dalam formasi ini pasti punya niat lain. "Kamu juga telah melihat bahwa kristal nagaku terkontaminasi dengan api ras iblis. Meskipun ada formasi untuk menekannya, suatu hari nanti formasi itu akan runtuh. Bagaimana kalau mencoba?" Pria itu berkata kepada Chen Ping. Chen Ping memandangi kristal naga, cahaya di matanya terus berkedip. Untuk hal yang baik, Chen Ping tidak akan pernah melepaskannya. Meskipun mungkin berbahaya untuk melenyapkan klan iblis ke api, itu sangat berharga untuk mendapatkan kristal naga yang begitu lengkap. "Senior, aku bisa mencoba, tetapi jika aku mengambil kristal nagamu, bukankah kamu akan binasa?" Chen Ping berkata kepada pria itu. "Hahaha, aku sudah mati. Bagaimana mungkin tidak ada yang tidak binasa?"
Untung kristal nagaku dapat menemukan orang yang ditakdirkan. Pria itu tertawa keras. Chen Ping melihat bahwa pria itu berkata demikian. Jadi dengan kilatan akal ilahi, dia langsung memasuki kristal naga. Di dalam Sekte Kuali Giok. Hari ini adalah hari upacara pembukaan Sekte Kuali Giok, dan semua murid berpakaian untuk pergi keluar. Di aula utama Sekte, Hu Yixiao sedang duduk di kursi raja, diapit oleh tetua ketiga dan tetua kedua. Dan mereka yang berdiri di bawah adalah murid dari para tetua dari masing-masing cabang mereka, dan mereka juga bertarung dalam barisan, terpisah satu sama lain. Saat ini, suasana di seluruh aula Zhongmen sangat menindas, dan semua orang memikirkan rencana mereka sendiri di dalam hati mereka. Berdiri di antara murid-murid dari barisan tetua ketiga, Liu Ruyan menatap Hu Yixiao dengan marah. Kakak kedua, kakak ketiga, semuanya ada di sini, kupikir pertemuannya bisa dimulai. Hu Yixiao melirik para murid, lalu berkata, "Saudaraku, bisakah aku mengatakan beberapa patah kata sebelum konferensi dimulai?" Penatua ketiga bertanya, "Tentu saja, tolong," kata Hu Yixiao dengan senyum tipis. Penatua ketiga mengangguk, lalu bangkit, dan melirik banyak murid dari Sekte Kuali Giok. Melihat penampilan tetua ketiga, Hu Yixiao dan tetua kedua saling memandang dan tersenyum. Murid dari Sekte Kuali Giok, saya ingin mengundang semua murid untuk bertemu seseorang di pertemuan Sekte hari ini. Setelah tetua ketiga selesai berbicara, dia mengangguk ke arah Liu Ruyan. Liu Ruyan melompat, dan mendarat dengan kuat di samping tetua ketiga. "Adik ketiga, apa yang kamu lakukan?" Hu Yixiao pura-pura tidak tahu, dan bertanya dengan curiga. "Hu Yixiao, aku ingin mengungkap perbuatan jahatmu pada pertemuan sekte hari ini, dan biarkan semua murid sekte mengetahui wajahmu." Liu Ruyan memelototi Hu Yixiao, dan tiba-tiba merobek topeng samaran di wajahnya. Ketika wajah Liu Ruyan terungkap, banyak murid sekte langsung terkejut. "Nona, bukankah ini Nona? Bukankah Anda mengatakan bahwa Nona sudah mati? Mengapa dia masih hidup? Apa yang terjadi?" Banyak murid mulai berdiskusi satu demi satu. "Jadi misi, aku tidak berharap kamu masih hidup." Hu Yixiao melihat Liu Ruyan menunjukkan sifat aslinya, dan berkata dengan senyum tipis. Melihat ekspresi Hu Yixiao yang tidak terkejut, tetua ketiga dan hati Liu Ruyan tenggelam, dan kemudian mereka melihat ke arah tetua kedua. Penatua kedua tampak tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, tetua ketiga dan Liu Ruyan semuanya memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, sulit untuk menunggang harimau. "Hu Yixiao, kamu menggunakan racun untuk meracuni keluarga kami, dan kemudian merebut posisi raja dari Jade Cauldron, kamu tidak memiliki hati nurani. Apakah kamu tidak takut mati? Hidup di dunia ini, kamu dapat mengungkap perbuatan jahatmu dan balas dendam orang tuamu." Liu Ruyan menggertakkan giginya, dan berteriak pada Hu Yixiao dengan suara serak. Ketika kata-kata Liu Ruyan keluar, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa beginilah cara Hu Yixiao menjadi raja, dan raja tua itu diracun sampai mati oleh Hu Yixiao.